Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat kalian yang harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Buat teman-teman yang masih mendapatkan privilege kerja di rumah, tetap juga jaga kesehatan. Salam juga untuk keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget, saya sudah lama gak ketemu seorang presenter, kemudian juga banyak melalu lalang di dunia pertelevisian. Beliau juga sering kami juga cerita banyak di balik layar itu, dan ternyata beliau ini adalah salah satu yang hobi kucing dan juga penyelamat kucing. Beliau akan bercerita juga tentang usahanya beliau di dunia bakery, dan juga ya pokoknya kita akan banyak curhat lah dengan seorang perempuan hebat ini, salah satunya yaitu Permata Sari Harahap atau dipanggil Ai. Jeng. Gue pas lo tau gak sih pas lo bilang gini, ini wanita hebat, gue berasa R.A. Kartini. R.A. Apa kabar Fajar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang Sehat ya? sehat ini menjadi hal yang penting dan urgent banget. Ya. Maaf ya kalau ada kerincing-kerincing dikit gitu. Ya anggap Rasa aja itu, diragunan. anggap aja itu back sound. Ai ada di mana gitu kan? Iya, Aduh. antara gelang bayi apa kalung kucing? Aduh. Anyway teman-teman, Iya. jadi Oke, kami itu udah lama banget gak ketemu dengan Ai. Terakhir gue ketemu tuh di 2018 pertengahan lah, pada saat memang Liga Inggris masih ada di salah satu Ya. TV swasta itu kan. TV itulah. TV nasional. TV nasional, mohon maaf. Sana dong, TV nasional dong, milik kita bersama. Nomor satu bangsa. Aduh, kenapa nih? Terus. Akhirnya kita lama banget gak ketemu. Akhirnya gue minta waktunya Ai untuk ketemu. Akhirnya ketemu lah di via udara. Meskipun kita belum bertatap muka lagi karena pandemi ini. Yep. Aduh, tapi sebelum bahas tentang dunia perkucingan, dunia perrotian. Anyway, kegiatannya selama selama hampir 4 bulan nih di kala pandemi ini pasti dong banyak yang berbeda. Apalagi mungkin lu juga Banyak pada banget. saat lu juga on air di TV juga, itu pasti banyak yang berbeda. Tapi boleh dong share ke teman-teman Ruang Cerita yang bisa lu bagikan buat teman-teman semuanya. Oke, jadi gini ya, kalau misalnya ditanya kegiatan gue selama masa pandemi ini, di mana orang-orang dikasih waktu untuk work from home gitu ya. Kalau bagi kita para presenter nggak ada yang namanya work from home, ya kan? Maksudnya kalau misalnya presenter ya pasti biasanya kita taunya adalah datang ke studio atau kita traveling, syuting di luar gitu. Ketika kita ada pandemi ini, dengan ada pandemi COVID-19 ini, jujur gue ya gitu ya. Maksudnya kalau gue pribadi, gue sempat kaget sih dengan perubahan itu gitu kan, kayak mungkin nggak ada tanda, mungkin bukan gue doang, semua orang ya kan, semua orang, semua pebisnis, mau pengusaha, mau penyanyi, kayak mau apa, semua orang gitu di bidang apapun gitu. Terus kagetnya tuh gini, seolah-olah tuh kita tuh kayak nggak dikasih waktu untuk mempersiapkan diri. Tiba-tiba stop, ya kan, stop, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh aktivitas, nggak boleh apa, nggak boleh ini. Segitu seremnya nih si virus ini gitu kan ya. Dan gue mungkin adalah salah satu orang yang sebegitu hati-hatinya dengan coronavirus ini. Bukan yang kan tingkatan orang, kalau misalnya kita lihat sekarang banyak meme-meme yang ada yang orang sangat hati-hati, ada yang hati-hati, ada yang santuy aja. Kalau gue mungkin yang sangat hati-hati, ya kan. Gue nggak tahu deh lo termasuk hati-hati apa enggak nih. Karena menurut gue coronavirus ini kan bahaya banget. Dia nggak mengenal usia, dia jabatan, ya kan, kelaminnya apa, kayak dari mana, mau yang kaya, mau yang miskin, semua bisa kena, ya kan. Jadi gue sebegitu hati-hatinya menjaga diri. Terus karena sebegitu hati-hatinya ya kan di rumah aja dong bro, gitu. Betul. Pertama-tama sih mungkin sebulan pertama, berapa minggu pertama santai. Nikmat banget nih, ya kan, nikmat gitu kan, di rumah mainan kucing, ada waktu kan, gue juga nggak ada ART kan di rumah, gitu, nggak ada asisten. Terus dan suami gue
work from home dong, wah ada Yeah. waktu di rumah gitu kan. Minggu pertama asik men, Asik tuh. minggu pertama asik. men gitu, wah kayaknya enak nih. Yang dulu orang berdoa pengen kerja di rumah ya santai-santai Yeah. berdoa dikabulkan, lama-lama setelah 2 bulan 3 bulan berantem. Iya gak sih? Itu Iya, bener. dirasakan semua orang. Semua orang, Ya kan? bener. Minggu pertama, 2 minggu pertama lagi asik-asik kayak gitu. Wah enak Iya. kerja di rumah, lama-lama Iya. tuh jadi kayak berantem gitu loh. Jadi kerjaan gue di rumah tuh kadang-kadang berantem jadinya jatuhnya. Memasalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan, tapi Ya, jadi hal masalah kecil, gitu hal kan. kecil jadi Hal digedein kecil. ya. Iya. Iya, karena biasanya mungkin terpisah 12 jam, terus Iya, sekarang iya. tuh 2 minggu sampai berbulan 2 bulan terus bertatap muka gitu kayak astagfirullahaladzim. Berat gitu. jadi berat gitu, tapi lama-lama oke ya udah. Akhirnya kayak jadi tahap pembelajaran diri kali ya buat semua orang yang di rumah gitu ya, jadi mulai beradaptasi gitu kan. Terus akhirnya kalau gue ditanya gue ngapain aja ya pasti gue berinteraksi dengan kucing-kucing gue, karena kalau ditanya nih kucing gue ada berapa, mungkin udah kayak kebun binatang gitu, ada 40-an something ya kan, 40-an something, 40-an. Nanti kita cerita. Terus kalau misalnya kegiatan di rumah apa ya, nyapu, ngepel, jemur, nyetrika, semua gue lakuin. Semua gue lakuin. Iya gak sih? Iya, gitu, benar-benar. ngapain lagi ya kan? Iya. Terus sama ini paling karena kita presenter, kita menjadi moderator untuk webinar. Itu sempat beberapa kali gitu kan ya. Paling kan sekarang semua pindah ke era digital. Ya kan? online Kan semua mereka kan gitu. Online semua kan gitu. Jadi ya udah akhirnya masing-masing kepentingan mereka memutar otak gimana caranya bisnis kita tetap jalan, seminar tetap jalan, akhirnya bikin webinar. Ya alhamdulillah gue masih dipercaya untuk menjadi moderator gitu kan. Jadi ya udahlah memanfaatkan dunia digital ini untuk bekerja, alhamdulillah gitu alhamdulillah kan. ya. Alhamdulillah. Nah setelah itu masak deh. Masak tapi emang hobi gue sih. Nah itu emang hobi gue. Tapi sebelum pandemi juga emang lu udah hobi suka masak karena ya? nyokap gue suka. Jadi kalau misalnya masak itu karena nyokap gue emang orang rumahan ya, ibu rumah tangga gitu ya. Nyokap gue tuh rumah tangga yang selalu mengajarkan gue dari kecil. Dari gue kecil loh beneran. Gue tuh TK aja gue udah nyapu halaman kali ya. Maksudnya beneran. Jadi tuh gini loh. Enggak bener. Jadi kadang-kadang tuh gue suka Ai, orang-orang. tolong capu halaman. Ai, tolong ini. Gitu, tapi bener. Jadi gini, jadi gue tuh kalau misalnya dari kecil, biarpun misalnya ada mbak atau apa gitu ya, misalnya ada mbak di rumah, ada yang jagain, tapi gue tuh selalu dibiasakan untuk mengerjakan segala sesuatunya tuh sendiri. Oh, inisiatif. Jadi kayak jadi harus kayak gitu. Jadi kayak nyuci piring apa. Jadi diperkenalkan dengan hal-hal kayak gitu. Begitu juga dengan masak. Mungkin dulu nggak terlalu tertarik ya makannya aja, tapi pengen tahu nih bumbu apa gitu. Tapi karena nyokap gue itu adalah salah satu orang yang menurut gue masakannya enak gitu. Ya iyalah anaknya ya kan, masakannya enak banget gitu. Terus udah gitu dia juga kreatif. Jadi dia tidak pernah membuang makanan. Jadi kayak ini ada apa nih? Misalnya ada soto misalnya gitu ya. Tadi ayam goreng misalnya dia. Ini gini ntar diolah lagi sama dia sampai itu habis. Jadi nggak pernah tuh ada kata buang. Jadi mesti kreatif gitu kan. Itu mungkin ya nurun yang ada di otak gue tuh seperti itu. Kayak gitu-gitu. Jadi mental babu kalau gue. Serius. Cinderella. Ya, mental untuk tidak mubazir. Jelah. Bener. Gue begitu. Gue tuh mungkin bisa dibilang orang yang paling bukan medit, tapi gue tuh kalau ngeliat ada barang apa dikit tuh kayak, ya Allah sayang gitu. Gitu, sayang, beneran kayak gitu. Aduh. Capek yang ngomong sama gue. Capek ngomong sama gue. Gue nih kalau di podcast hari ini nih ketawa mulu isinya, jadi jangan heran teman-teman yang berdua cerita. Apalagi kalau ketemu langsung, ampun. Aduh, hancur dunia deh. Aduh ya Allah. Jadi anyway, teman-teman, kalau gue mau remind, mungkin agak sedikit Pak, Ai itu yang mana sih orangnya gitu, atau Permatasari Harapnya mana orangnya sih? Kalau lu dulu mungkin di tahun era 2000-an lebih, dia pernah jadi salah satu bintang video klip yang lagunya kayak gini. Sungguh tak rela hati. Deng 500.000 rupiah ya Anda benar. Nah itu, jadi gue mau merimain teman-teman semua yang mana sih orangnya Ai itu. Nah itu, jadi dia pernah berapa kali jadi bintang video klip
Baik itu Pasto, gue lupa lagi apalagi Iya. Angkasa Ada juga Pasto, ya, ada Bagindas. Terus Iya. ada beberapa gue juga udah lupa. Jadi kalau Iya. misalnya video klip itu tahun berapa ya? 2000-an, 10-an. 2010 ya, 10 ya. Segitu, 10 ya, udah lama banget. Tapi lo nggak mau nanya gue ini, minta banget ditanya. Aduh. Ya, Lo Kak nggak mau gimana nanya. Kak? Kak gimana dong Kak? Gimana Kak gitu Cie? Gimana awalnya kayak gitu kan? Kak awalnya gimana sih Kak kok berkarir di dunia itu video klip Cie? Oh gitu. Gini deh. Jadi gini. Jadi dunia video klip itu adalah setelah melalui banyak hal, kan gitu. Jadi pertama kali kalau misalnya sebenarnya nggak ditanya sih, gue mau jelasin aja. Jadi kalau ditanya, Kan tadi gue udah pancing tuh dengan lagunya tuh. Awal mulanya gue masuk ke dunia televisi. Iya. Awal mulai gue masuk ke dunia pertelevisian itu tahun untuk pure TV ya, yang benar-benar masuk ke TV itu 2008. Iya. 2008. Jadi waktu itu adalah awal mulai itu dulu gue Abang None 2000. Kalau gue nyebut tahun ini ya tua. Oh, ibu Abang None juga. Abang None. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue abangnya dong. Oh iya. Lo nonenya. Jadi gue Abnan dulu. Jadi mungkin banyak yang nggak percaya ya. Iya. Jadi gini. Jadi gue dulu Abnan. Oke lah, gue buka lah sekarang, nggak penting lah umur lah ya. Udah makan gitu. Oke, gue 2006 itu gue mengikuti ajang Abang None. Oh, berarti di bawahnya Mas Imam 2 tahun lo ya? Iya, tua ya. Asal jangan angkatannya Alia Rohali. Waduh, bahaya dong. Iya dong. Jadi 2006, iya benar-benar. Itu lu juara berapa? Ikut, alhamdulillah jadi abangnya. Oh iya. Jadi nonenya. Alhamdulillah jadi abangnya gue. Assalamualaikum gitu gue. Ya mohon maaf, ini kok abang sama abang gitu. Jadi 2006 itu gue alhamdulillah pernah jadi juara 1. Wih. Jadi abangnya. Untuk di tingkat Jakarta Selatan. Tingkat Jakarta Selatan. Terus masuk ke DKI. Oke. DKI kurang beruntung saya ya. Jadi kurang beruntung saja. Nah, kurang beruntung. Jadi mau gue ceritain lagi nggak nih? Awal mulai gue masuk Abnon. Masuk. Jadi sebenarnya tuh, wah. Masak air. Rebutan deh dia. Cakep. Jadi gini, dulu itu gue dari kecil ya, dari kecil itu gue sangat kian, mungkin sampai sekarang bener-bener kelaki-lakian. Dari cara mainnya kelaki-lakian. Ya, lu basket juga kan? Terus dari cara mainnya, dari semua, gue tuh nggak kenal main boneka. Jadi gue tuh mainnya kayak mobil-mobilan, layangan, gundu, gitu kayak gitu dari kecil. Ibu karena yang abang gue di atas panas-panasan ya. Ya beneran, jadi karena abang gue tuh yang di atas gue laki kali ya, emang terlalu jauh bedanya. Kita beda sekitar 10-11 tahunan gitu ya. Jadi dia kalau misalnya kita main, ya gitu main layangan di atas genteng, apa kayak gitu. Terus itu kebawa sama gue. Ibu ini pirang nggak rambutnya itu? Main layangan. Ini bekas. Gak bener, itu jadi kalau gue tuh kadang-kadang kalau teman-teman deket gue tuh pada nggak percaya gitu, kayak gue Abnon, gue presenter, itu pasti nggak ada yang percaya karena mereka tahu gue sangat laki gitu dari dulu. Bener. Dari dulu sampai kuliah itu nggak pernah pakai baju, mungkin kalau cewek-cewek pakai rok mini, ya kan, pakai baju-baju yang cewek, dress gitu, kan. Kalau gue tuh nggak kenal kayak gitu, baju gue tuh semuanya tuh kayak yang koloran, apa sih, celana-celana pendek koloran, gombrong gitu. Sampai ini kaosnya juga yang gombrong gini. Jadi gue tuh nggak pernah pakai baju ketat, terus kemeja lu gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Terus sampai gue kuliah tuh juga begitu. Gue kuliah tuh sampai begitu. Terus yang pokoknya nyeleneh lah. Maksudnya gue nggak peduli sama penampilan gue kayak gimana. Maaf, aduh, ibu. Ibu mau masuk frame juga nih. Itu siapa namanya? Ibu. Astagfirullahaladzim, dia nginjek apa? Itu siapa namanya, Ai? Yang itu kucingnya? Apa? Namanya siapa kucingnya? Namanya Raki. Raki. Kok dia nginjek sesuatu nih kayaknya. Raki. Kok hilang? Ya. Halo? Apa hilang? Enggak kok. Suaranya headphone gue. Nih dah. Ada. Oke. Jadi gue tuh bener-bener pure temen gue laki. Ada temen cewek gitu, ada temen cewek. Cuman gue tuh
lebih ke teman-teman cowok, bener-bener teman-teman cowok semuanya gitu kan, mainnya gitu. Jadi sampai bokap gue tuh kalau ke rumah tuh begini, yang datang ada teman cewek gitu kan, nggak ada mau gimana dong gitu kan, jadi emang begitu. Terus akhirnya yang daftarin gue ke Apnon juga bukan gue daftar pribadi sih, ada waktu temen deket gue pada saat itu mungkin gemes kali ya dengan kelakuan gue. Terus dia mendaftarkan gue untuk, dia yang daftarin, gue gak tau menau, dia daftarin gue ke Apnon tuh, diisi, ambil foto apa, terus tiba-tiba gue masuk semifinalis, bla 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 sampai final, udah gitu aja. Jadi gue no hard feeling, jadi gue tuh gak ada, maksudnya gue tuh mengikuti itu tuh gak ada, kayak mungkin kalau orang ambisius ya, apa sih ada, gue harus juara nih, harus gini-gini gitu kan gitu. Gue jalanin aja, karena emang begitu, gue nggak bisa nari saat itu, gue nggak bisa make up, gue nggak tahu make up sama sekali. Pakai ini kan, pakai kebaya gitu, kain gitu kan? Pakai kain, terus biasa kan habis itu belajar ya, makanya udah narik kaku banget ya kan, wah udah kayak robot deh gitu. Terus cuma tapi di sela-sela itu bokap gue itu tipe orang yang dia nggak suka anak ikut kayak gitu. Jadi ada jadi gue sempat mengalami masa-masa sedih di mana malam final Apnon gue tuh tidak ditonton oleh bokap gue. Gitu. Nyokap gue nonton, kakak-kakak gue nonton, semua nonton, tapi bokap gue nggak ikut karena bagi dia adalah gue punya anak gue sekolah aja dulu gitu. Kayak gitulah, ada masanya lah gitu kan. Terus kemarin almarhum bokap gue panjang lah ceritanya lah, pokoknya sampai gue ini nggak nonton. Terus 2007 gue juga didaftarin sama teman gue ke Wajah Femina, jadi ikut tuh. Wajah Femina. Jadi kayaknya teman-teman gue kayaknya pada pengen banget gue berubah gitu ya, gue nggak tahu deh, kayak pengen banget kayak ngeliat lo bisa jadi Era Kartini gitu, kayak mungkin gimana gue lo bisa kayak Kimi Jaki, kayak Sofia Latifah gitu. Yang tatapannya perempuan banget. Gitu kan, gue nggak bisa kan yang gini-gini, bibir kebuka sedikit kan, gitu ya nggak bisa. Cuman ya udahlah, akhirnya udah mulai terbiasa dengan itu. Kalau ditanya awal karir nggak ada yang nanya deh tadi, gue mah pengen cerita aja. Iya, awal karirnya kan langsung di dunia pertelevisian kan? Iya, ini 2008. Nah ya, jadi dari Wajah Femina tiba-tiba gue dipanggil sama Antv. Dipanggil sama Antv untuk waktu itu casting ikut ya, tapi close casting gitu loh, jadi kayak cuman dipanggil langsung gitu. Gue nggak paham deh waktu itu yang manggil gue siapa, langsung dites di situ, disuruh bawain bola, kan? Oh iya, bola Jarum Super ya, waktu Super. Lo tau nggak? Gue kagak tau bola, men. Jadi satu-satunya olahraga yang gue nggak tau tuh bola doang, karena menurut gue bola adalah olahraga paling aneh. Bola udah lo tendang lagi, capek kan gitu ya, dan gue gak pernah mau tahu soal itu. Terus tiba-tiba gue casting di studio tuh gini, di casting di studio cuman gue doang waktu itu, terus ada, kalau nggak salah ada almarhum Yopi Beda, waktu itu masih ada almarhum Beda dan segala macam di Antv, Arya Abiseka dan lain-lain. Di casting sama Bang Ending sama Kang Deden. Coba bawain pertandingan gitu kan. Pertandingan apa sama apa nih Bang? Gitu kan. Terus saya nggak tahu bola jujur. Apa aja gitu? Nggak tahu. Gue bilang gue bener nggak tahu bola. Oke, gue tahu Persija gitu kan ya. Persija gitu. Oke, Persija sama apa nih? Persebaya. Udahlah yang lain aja deh. Gue bilang gitu. Gue casting milih men. Katanya dia gini, kamu kan Apnon ya udah deh presentasi Jakarta aja. Gitu. Ya udah gue presentasi ke Jakarta. Gue ngomongin satu babakan, gue ngomongin apa presentasi itu. Terus kocak deh, kocak banget. Terus udah kan ya, udahlah, gue kan nggak ada niat gimana dalam hati gue gitu. Ya suruh gue pulang dong. Ditelepon lagi besoknya. Kamu bisa datang nggak gitu? Buat apa nih? Sekalian tes make up, tes frame. Hah? Tes frame? Gimana nih, mau ngomong apaan gue? Terus gue dateng lah, dianterin sama nyokap berdua. Terus dandan tuh ala-ala presenter ya kan, didandanin. Itu pertama kalinya gue untuk masuk apa? Bener-bener feminim banget lo ya di situ ya. Terus kan dan lagi Syahrini lewat. Terus udah gitu, dandan tuh tetep men, pas casting
gue presentasi Jakarta lagi, orang gue nggak tahu bola ya kan. Terus waktu itu ini kata pemretnya ini mau star ya, presentasi bola atau apa sih gitu? Iya beneran itu tuh gue emang gimana ya, ya udah lah ya gitu. Terus abis itu waktu itu ada bosnya Star ya kalau nggak salah, apa sih Antv tuh sempet gabung sama Star ya? Iya kalau nggak salah dia. Apalah itulah ya, gitu. Dia ngeliat gue juga. Ya sudah gitu kan, gue mah ya emang adanya gue begini, kayak lo lihat sekarang lah begini aja gitu. Udah terus gue pulang, nggak lama tiba-tiba ISL tuh launching 2008 launching di Hard Rock Cafe. Diundang dong gue, suruh datang. Oh diundang sebagai ini doang peserta lah gitu kan? Datang biasa. Ada ini gitu. Oke. Udah tuh pas lagi launching tuh ada aduh siapa aja, banyak lah itu. Terus presenter ISL pada maju dong kan karena preskon kan. Ada siapa? Rendra Sujono, ada Fener, ada Arya Biseka, semua, ada Risa Susmek, ada Andreali pada saat itu, ada Kirana, segala macam cewek-ceweknya kan. Udah segala macam, terus tiba-tiba gitu kan ya, gue lagi bengong gitu, dipanggil lah gue. Kita juga punya presenter nih, ini namanya ini gitu kan. Lah, gue kan kaget ya. Lah, gue bilang gitu. Gue tahu bola juga kagak gue. Wah, gimana nih gue gitu kan. Akhirnya panggil lo, diperkenalkan kita punya presenter baru. Muncul lah gue gitu kan. Tunggu di situ kan lo berarti pakaiannya pakai yang kayak ala-ala cowok itu kan? Ala biasa, ala kampus. Ala kaos sama ini, ala biasa. Iya gitu kan. Kaosan gitu. Terus udah kan gue dari dulu dari kaos dia sama kan yang lain pada cakep banget tuh. Cakep banget men. Ya Allah, gue pakai album dah. Terus gitu. gue tuh mungkin salah satu orang yang tidak menghargai penampilan gue sendiri kali ya. Beneran itu diakui sama semua orang. Jadi gue kalau menghadiri apa gitu bodo amatan gitu kan gitu. Terus udah kayak gitu biasalah ada kan biasanya ada wawancara ini gitu presenternya. Terus abis itu udah selesai kayak gitu, gue makan tuh. Ya prasmanan kan, gue makan deg-degan kan. Terus Bang Andi nyamperin gue, produsernya. Kan bawain ISL gitu. Insya Allah Bang, gitu kan. Terus siap kan? Insya Allah. Jangan insya Allah siap, iya siap. Gitu. Iya siap gitu. Akhirnya disuruh lah sama dia, oke kamu baca majalah bola pada saat itu, tabloid bola kan lagi hits banget tuh. Gue baca wah gitu. Gue udah ngeri gimana nih, mana live kan, gue nggak tahu bola gitu kan. Terus udah segala macam, tiba-tiba baiklah mereka baik tuh. Sebelum gue live ISL dikasih program tapping World Kick-Off. Tapi yang dibahas bukan Indonesia men, luar negeri, Paris Saint-Germain gitu, PSG, Lyon segala macam. Jadi yang kemana-mana gitu kan, makin puyeng gue ya gitu. Udah yang negara sendiri aja gue kagak tahu gitu, apalagi negara luar. Untung tapping ya kan, untung tapping. Ada materinya gitu dikasih. Ya udah deh, udah kayak gitu, di waktu itu tuh ada dipandu lah sama Sing Binder Sing, semua pokoknya orang-orang lama itu adalah orang-orang yang dulunya bareng sama gue di 2008 itu gitu. Binder Sing, Rendra, Fenar, Arya, Andreali dan lain-lain itu adalah bisa dibilang bersanding sama gue yang membuat gue semakin bisa gitu kan ya. Terus udah dikasih tapping sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan dimasukin gue ke live. Deg-degan gak lu? Masukin ke live ISL. Jatuhnya co-host kan. Jadi ada ya kan, jadi co-host kan. Taruhlah di samping gue misalnya siapa sih, misalnya Bang Kesit atau siapa gitu ya, Bang Yuke dan lain-lain. Itu tuh tim gue dulu lah, cowok, cewek, co-host, ada komentator 1 ya kan. Jadi berempat kan formasinya berdua, 4 kan? Formasi tiga. Tiga, kalau nggak salah 3, karena si cowoknya pada saat pertandingan play by play kan, sama si komentator. Terus formasi 3 apa 2 sih? Apa 4 ya? Pokoknya 3 lah. Terus pas gue live man, kan nama programnya selamat datang di misalnya, selamat datang di Indonesia Super League gitu kan, Indonesia Super League. Pas gue mau bukan closing sih, mau iklan kalau nggak salah, apa pas opening ya, lupa. Gue begini, nanti akan kembali lagi ke Super
Indonesia Super League gitu kan, gue bikin serius, gue balik-balik tuh susunannya, beneran gue malu banget kan, itu live, pertama kali gue live. Untungnya ya produser gue itu baik-baik deh semua, gue akuin itu pada baik. Di control room mereka ngomong di headset gue, di earpiece gue, nggak apa-apa, sabar, nggak apa-apa, itu anggap aja udah lewat, udah selesai, dia begitu. Sekarang begitu masuk lagi, diingetin lagi apa programnya. Jadi gitu. Jadi mereka itu kalau menurut gue seneng sih. Dia nggak membuat gue down di situ. Mereka tim itu tidak ada yang membuat gue down. Jadi mereka tahu kalau gue ini pertama dan gue tahap belajar. Jadi salah program. Jadi bagi dia, ya udah. Gue kira kan besok gue nggak dipakai lagi gitu kan ya. Udah selesai lah gitu. Selesai gitu. Ternyata enggak ya. Itu bertahan 2 musim. Wih. Akhirnya tahan 2 musim, jadi itu benar-benar tahap belajar gue yang alhamdulillah gue sih terngiang yang kata-kata Bang Ding sih, udah nggak apa-apa ya udah lewat udah, jangan diinget lagi. Kalau live tuh kayak gitu, selesai, jangan diinget nanti begitu masuk lagi setelah iklan itu anggap aja ini udah lembaran baru lagi nih. Gitu. Itu sih yang membuat yang ada di tanaman diri gue tuh setiap gue ketemu host baru atau apa, misalnya gue salah nih, udah selesai, yang namanya live ya udah selesai aja, anggap aja itu tadi, oh iya salah, habis itu udah nggak usah lagi gitu. Capek ya ngomong sama gue ya gitu. Iya. Jadi banyak, kaki gue naik. Terus. Jadi memang buat teman-teman juga presenter yang memang masih tahap baru ataupun yang memang lagi proses untuk kalian menuju merintis karirnya, nggak apa-apa ya dalam proses itu pasti ada kesalahan pasti, tapi jangan sampai kesalahan itu kalian ulangi lagi, tapi menjadikan kalian pelajaran untuk next berikutnya. Menjadi hal yang tidak diulangi lagi dan juga diingat apa yang sudah dikoreksi itu diperbaiki terus ya gitu ya. Bener itu pedoman gue. Pokoknya kalau tapping lo bisa retake ya kan, retake, lo dikasih waktu untuk retake. Tapi kalau live ketika lo salah ya sudah gitu loh, maksudnya ya kan lo udah dikasih kesempatan untuk tampil, lo udah berusaha sebaik mungkin. Semua orang pernah mengalami kesalahan, mau siapapun gitu kan. Semua orang pernah mengalami kesalahan. Kalau misalnya ditanya sampai sekarang lo kalau mau live deg-degan nggak? Masih. Gue sampai sekarang setiap mau live bawain program apapun, biarpun gue udah 5 tahun di situ atau gue dari situ, gue masih deg-degan karena gue selalu merasa gue tidak menguasai bahan itu. Jadi gue masih ada rasa deg-degan gitu. Jadi kayak masih harus tahu, cari tahu. Jadi lo nggak boleh puas sih gitu. Maksudnya kayak tenang aja, gue udah paham bener. Oke, sebelum lo siaran lo harus mengetahui materi yang mau lo bawain itu apa, itu harus ya kan, lo harus tahu dong lo ngomong apa. Tapi lo juga harus belajar juga misalnya bertutur katanya seperti apa, harus. Tapi ketika lo mengulangi kesalahan, kalau bisa sih kesalahannya lucu-lucu aja, bukan kesalahan yang gimana yang kelihatan lo bodoh banget karena nggak menguasai, itu fatal. Menurut gue kalau lo udah menguasai materi, lo udah oke, tapi ternyata lo keserimpet atau lo ke apa misalnya gimana, itu sih hal biasa. Semua orang pernah ngalamin itu. Ya nggak sih? Anyway, tapi kalau lo lebih memilih, kan seorang Ai juga kan dikenal sebagai seorang presenter, pembawa acara, bukan juga bola kan, yang salah satunya yang lo Kompas itu, lo kan juga kan presenter acara apa namanya itu Mbak, yang narasumber setiap minggu kan ada narasumber berbeda-beda kan. Oh, ada di Kompas tuh ada bincang kita, ada bincang inspirasi. Bincang kita bicara inspirasi kan ya. Nah, lu lebih nyaman sekarang nih, dari sekarang proses perjalanan lu berkarir, lebih nyaman untuk membawakan acara bertemakan bola atau yang memang bertemakan yang seperti tadi yang menginspirasi ataupun lebih ke kalau ditanya lebih seneng yang mana, gue seneng yang program gue dulu yang traveling jalan-jalan, beneran. Jadi jadi gue lebih seneng yang itu karena itu traveling apa namanya Mbak? Traveling gue pernah. Jadi kalau bukan kalau traveling itu pertama kali gue pegang program traveling itu di B-Channel, sekarang RTV namanya. Gitu ya kan. Jadi itu urutan TV gue nih. RTV. Jadi urutan TV gue tuh pertama kali gue masuk Antv, ya kan, 2008 2010. Terus tiba-tiba gue mulai bosen tuh dengan dunia perbolaan, gitu-gitulah. Gue masuk 2010 itu sampai 2011 itu news anchor di MNC TV.
MNC TV. Jadi gue sempet MNC TV jadi news anchor untuk lintas pagi, jadi berita pagi dan weekend gitu. Berarti kan. yang kayak ini ya, kayak morning show-nya gitu kali ya? Morning show-nya, tapi yang kakunya yang kayak seputar paginya, yang gitu-gitunya itu gue coba masuk kan. Nah, karena gue freelance, jatuhnya bukan karyawan, jadi kan gue bebas tuh masuk mana aja selama tidak sama genrenya. Jadi tiba-tiba gue direkrut lah juga sama B-Channel waktu itu. Jadi MNC TV itu jalannya bareng tuh sama B-Channel. Studionya masih di Cikarang. Lo bayangin, Jakarta Cikarang lo pulang pergi, itu MCR-nya di sana, studionya di sana, ya kan? Jadi lo kalau tapping di sana, ya kan? Terus jadi ke sana. Jadi yang lucunya nih, waktu lo pertunjukan di channel, karena itu kawasan pabrik kan? Kan kawasan pabrik, ya kan? Betul. Kanan kiri lo pabrik. Ketika ada demo buruh nih, itu TV terang lo. Beneran, karena satu-satunya gedung yang kagak ikut keluar karyawannya itu cuman gedung ini doang nih, kan? Si B-Channel ini doang, karena di depan tuh nggak ada logo-logo pertelevisian gitu, nggak ada, jadi kayak mes biasa aja gitu. Pernah diserbu, suruh keluar orang-orangnya untuk ikutan demo, tau nggak lo? Jadi semua orang serem, jadi kita tuh TV disangka pabrik TV kali ya, gitu. Terus itu lucu sih. Terus kalau misalnya lagi di demo buruh, kita nggak bisa keluar dari Cikarang. Orang di blok jalanannya kan, jadi nggak bisa keluar. Jadi nunggu mereka reda dulu, baru bisa pulang. Itu sedih-sedihnya tuh di sana kayak gitu. Udah Cikarang Jakarta, kalau udah kayak gitu-gitu ribet ya kan. Mana panas pula di sana. Bener. Terus udah B-Channel tuh gue pegang program talk show di studio juga, sama program jalan-jalannya. Jalan-jalannya itu namanya apa ya? Pelangi atau apalah gitu, jalan-jalan. Gue kira jalan-jalan bersama Ai gitu. Jalan-jalan gitu, terus ketemu narsum, terus nanti ada traveling food, ada nyoba-nyoba makanan segala macam kayak gitu. Terus udah selesai bola-bolaan nih, kan gue pikir udahlah nih dua udah gue jalanin gitu kan. Dan gue kan, lo tau gak sih kalau gue main film juga? Jadi langsung gitu. Lo tau gak sih? Lo gak tau ya? Enggak. Lo gak tau ya? Gak apa-apa sih kalau lo gak tau ya gak apa-apa. Enggak. Oke, coba wait. Lo gak tahu ya? Enggak. Sebenarnya gini, gue tuh kalau ditanya kerjaan gue apa, gue tuh bingung jawabnya apa aja. Beneran jujur. Jadi lingkungan gue yang tahu gue main film ya nggak tahu dia gue presenter. Lingkungan gue yang presenter dia nggak tahu gue main film. Jadi gue tuh selalu mengkotakkan itu. Bukan mengkotakkan sih, tapi gue kayak apa ya? Ya udah. Kalau ketika gue lagi ada di layar set shooting film dan FTV misalnya, ya udah gue fokus di situ. Ketika gue di presenter, ya udah gue ketemu orang-orang ini. Jadi gue nggak pernah mencampur adukan itu gitu, ya kan? Tapi lambat laun makin kesini mereka. Film Kirun, Mbak? Kirun dan Adul. Ya benar. Jadi tuh di tahun-tahun 2009, 2008 pada saat gue antv itu film pertama gue itu justru sama Bang Ucup, Andi Bahtiar Yusuf, Romeo Juliet. Nah, iya itu film pertama gue waktu itu. Jadi diajak sama Ucup. Jadi gimana ya? Di tahun-tahun itu tuh memang gue melaksanakan pekerjaan gue tuh semua campur aduk gitu loh. Kalau gue lagi siaran, kalau gue lagi syuting di luar, syuting di luar. Gitu. Jadi emang kayak gitu. Jadi kadang-kadang emang gue tidak mau, gue orangnya malas cerita sih. Maksudnya gini, gue malas menceritakan keseharian gue apa. Jadi ketika di set ya gue nggak bilang kalau gue ntar gue pulang harus siaran lagi gini-gini. Ketika gue siaran ya gue nggak cerita, gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau ditanya lo profesinya apa sih? Ya gue mah begini aja, gitu loh. Jadi ini kalau ditanya kalau di dunia presenter lo senengnya apa ya? Gue seneng jalan-jalan. Gue nih seneng jalan-jalan olahraga, tapi gue lebih seneng olahraga yang di luar gitu loh. Gue tuh anak luar, anak jalan-jalan gitu deh. Yang outdoor lah. Karena gue malas loh, jaim-jaim di depan TV gitu. Kadang gue yang, halo, kenapa pasti Ramata Sari Harahal, sampai jumpa gitu kan kayak, Jadi lo makeup hanya di depan layar, begitu selesai syuting ya lo langsung hapus ya lo begini. Datang ke studio pun gue pakai kaos dengan celana dengan sendal jepit gitu. Begitu di layar kayaknya
wah gitu kan, Iya, kayak wanita muda. udah gitu. Bukan wanita muda, malah wanita setengah matang, terus pekerja keras, punya anak 2 gitu, kayak gitu-gitu kan ya. Kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya aslinya di belakang itu, ya Allah gini amat lu gitu. Bener kan? Salah gua kata dia. Capek deh, aduh, Capek. pusing. Emak gue aja sering marah-marah sama gue kalau lihat gue pakai baju, beneran. Oh iya? Jadi emak, iya beneran. Jadi gue kalau di rumah kan pakai kaos sama celana pendek. Ya udah celana pendeknya tapi yang selutut gitu lah ya, bukan yang hot pants gitu. Terus gue kalau mau keluar mau ke Alfamart misalnya, mau kemana gitu, ya gue gitu aja. Kadang-kadang emak gue suka marah gitu. Ih kenapa sih nggak bisa ganti baju apa? Mbak sama kamu ada bedanya gitu. Ya udah sih beda sih gitu kan. Nanti salah manggil, mbak, mama, beneran. Gue kalau pergi ke mall nih, kan rumah gue deket mall nih, waktu itu bisa ada mbak gue. Mohon maaf ibu mau promosi banget rumahnya ibu gitu biar dibeli juga. Deket mall, gue sama mbak gue nih, gue bilang temenin dia ke mall gitu. Ya udah gue pakai sendal jepit, the real sendal jepit, cara pendek, kaos begini gitu kan. Mbak gue juga begitu. Ya udah kan, ketika jajaran nggak tahu nih, mbak komplek lagi jalan bagaimana gitu kan. Atau enggak, jangan-jangan di tukang parkir, mbak, tolong jangan parkir situ, mbak, jangan pakai yang gini. Iya kan? Ada gitu deh pokoknya, bodo amatan deh. Jadi kalau di dunia presenter mungkin semua udah gue coba ya, dunia olahraga udah, traveling udah, terus berita udah, terus jadi reporter gitu juga udah pernah. Udah pernah sih, cuman acara tapi musik. Beda banget nih, dulu kayak gini. Istilah lo tahun berapa? Ya kan kayak umur berapa, terus tagihan utangnya banyak gitu kan? Nih. Itu waktu di MNC Sport, RCTI. Kalau ini mukanya kelihatan Batak kali. Iya betul kali, kotak ya. Nah, nih kalau teman-teman ruang cerita pengen lihat Ai lagi on cam kayak gini nih, tuh. Oh, cantik kalau mau lihat lo di rumah gini. Ini muka Bataknya cantik kali, kalau kata orang bilang Batak bilang tuh. Medan kali nih. Tobing lewat. Lewat. Assalamualaikum. Kalau yang sekarang kayak gini. Aduh, lo nggak tau aja nih yang nonton nih tadi sebelumnya gue nyapu ngepel dulu ya kan? Iya. Tapi tetap on cam sini. Jar, tar dulu ya, gue belum kelar, gue sapuin dulu, gue. Aduh, ya Allah. Nah, buat gue yang penting kalau mau keluar rumah yang penting pakai deodoran udah. Iya itu. Iya kan? Iya benar. Penting itu daripada nanti pada orang pada jauh semua. Astagfirullahaladzim. Jar, nggak kelar-kelar lo ngomong sama gue. Nah, jadi next pertanyaan. Jadi sekarang ini kan seorang Ai juga merambah untuk ke dunia makanan kan, yang dimana teman-teman bisa cek Instagramnya di @kuroneko.18. Ya. Kenapa namanya Kuroneko dan lu sekarang ini merambah untuk dunia makanannya itu cinnamon, ya kan? Iya. Nah, ada berbagai macam rasa cinnamon juga nih. Ada mini cinnamon rolls. Terus kemudian juga apa lagi? Oh iya. Banyak Jo, bukan cinnamon aja, lo mau mangut lele kek, mau gurame goreng juga gue buatin. Oh iya, mangut lele ada. Iya, mangut lele ada. Terus ini apa nih? Buko pandan itu apa sih? Buko pandan. Buko pandan itu makanan khas dessertnya Filipina kalau nggak salah ya. Oh, jadi itu maaf, tuh saya belum kesana, Bu. Tapi enak banget, ntar gue kirimin deh. Serius enak banget. Jadi bisa. Itu isinya tuh susu, kelapa muda, sagu jelly, terus keju. Jadi full, jadi semua ingredientsnya premium. Jadi bukan nggak ada campuran airnya sama sekali. Jadi cuma semua full susu dan lo minumnya tuh pada saat dingin dimasukin ke kulkas. Terus lo makan enak banget sumpah. Ngeri kali. Enak banget. Kalau kata-kata YouTuber gini, rasa kayak gue mau meninggal. Gitu. Anjir, hancur banget rasanya, gila. Lidah gue. Gimana ya? Kayak mana ya kalau orang Jawa kayak mana? Kayak gitulah. Kayak gitulah rasanya. Aduh ya Allah, makan pentol aja begitu. Kenapa lu menamakannya Kuroneko? Oke, Kuroneko itu artinya kucing hitam. Bahasa Jepang.
Oh, Itu bener. kucing hitam. Kan Oke, lambangnya oke. kucing hitam, ya Oh kan? iya, benar-benar kucing hitam ya benar. Jadi kan sebenarnya gini sih, karena mantan pacar gue, sekarang jadi suami gue. Oh, iya. Jadi dia kan lama di Jepang. Hmm. Ya, gue membuka identitas diri. Gitu ya. Ya. Dia lama di Jepang, dia 14 tahun di Jepang gitu kan. Dan dia baru balik sih memang hitungannya pas ketemu gue tuh baru balik setahun gitu. Jadi sambil belajar lah ya dengan bahasa-bahasa itu. Waktu pada saat 2018 itu gue seneng masak dan gue pengen jualan gitu kan. Pengen nyoba-nyoba lah. Terus apa ya namanya gitu kan. Dia bilang, kamu kan suka kucing. Kenapa namain aja Kuroneko, kucing hitam. Karena ada kucing satu di rumah gue, kucing hitam tuh yang manja banget sama gue gitu kan. Terus jadiin aja dia maskotnya gitu. Ya udah jelas si Kuroneko itu kucing hitam dan 18 adalah tanggal lahir gue gitu. Salah satu angka kesukaan gue adalah 18 dan 8. Gitu. 8 tuh kalau di ibarat bahasa keberuntungan tuh yang ini ya. Jadi rezeki lo tuh insya Allah tuh lo nyambung ya kan. Iya, benar. Dan kalau 18 itu kan kalau dijumlahin kan 9 ganjil itu kan angka bagus ya. Iya, betul. Insya Allah gitu. Amin. Nah, terus kenapa lu fokusnya sekarang ini lebih banyak ke cinnamon? Yang untuk ngangkatnya. Kenapa gue fokus ke cinnamon? Sebenarnya nggak fokus ke cinnamon sih, cuman gue nyoba-nyoba gitu kan. Gue nyoba-nyoba. Gue tuh orang yang seneng nyoba. Gue seneng dengan hal baru. Jadi kalau misalnya apa ya gue coba. Dan kebetulan gue beberapa kali bikin gitu ya, sempat gagal lah sebelumnya kan. Terus habis itu gue coba tuh ke keluarga gue, ke teman-teman gue gitu kan. Coba dong, kenapa enggak gini. Gue coba terus. Ya udah boleh. Dan kalau misalnya pada nanya, pasti punya alat yang ini ya, dapurnya udah alat bakery gitu ya. Enggak, gue beneran alat yang gue punya doang aja. Yang bener-bener dapur emak-emak biasa. Bahkan gue sebelumnya ngulainin pakai tangan biasa gitu loh. Jadi emang percobaan dan akhirnya suka gitu ya. Udah akhirnya karena pada suka, gue iseng lah bikin PO itu gitu kan. Gue bikin PO. Ada yang mau nggak? Alhamdulillah pada mau. Terus ya udah deh. Akhirnya sekarang gue berinovasi aja. Gue juga lagi mikir sih kira-kira apa ya. Kira-kira yang pertama kali apa sih? Yang pertama kali apa ininya cinnamonnya? Dulu tuh gue pertama kali jualan itu kue kering 2018. Ini takjub loh gue sama jualan gue sendiri, serius. Jadi 2018 ini Kuroneko itu pertama kali buat kan 2018. Gue buat di produk itu. 2018 itu gue pertama bikin nastar. Jadi signature-nya gue tuh nastar ya kan, nastar lumer gitu, nastar sama lidah kucing dan lain-lain lah gitu. Gue bawa ke kantor, ke Kompas waktu itu. Sebelum Lebaran. Gue iseng lah, enak nggak? Coba ini. Enak nggak? Gue bawa enak. Enak. Oh enak ya? Ayo dong gue mesen gitu dong ya kan. Mesen, boleh. Mulai GR tuh gue ya kan. Mulai GR, wah pada suka. Terus ya Kak Dilalah tuh bulan Ramadan dan mau Lebaran. Habis itu ya kan mau Lebaran. Terus mulailah tuh, lo usaha kue kering gak? Gue mesen dong gitu. Oh ya udah, jadi nih gimana dong? Gue kan ngerjain sendiri ya. Kan gue ngerjain sendiri gitu kan. Terus akhirnya mantan pacar gue itu, dia nggak apa-apa ngomong mantan aja ya kan. Pesannya udah nggak ada gitu kan. Nggak ada gitu. Tapi ada emang. Mohon maaf, bapaknya di situ nggak nih? Mohon maaf. Nggak ada di kantor. Oh di kantor gitu. Tapi tadi dengerin dari sini. Mantan pacar gue itu ngomong gini, kenapa nggak kamu jual bikin paket, ya kan? Bikin paket lah, 4, jadi paketan hampers gitu, jadi buat kasih bla 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 gitu. Oh boleh juga tuh, jadi varian, anggaplah nggak 200.000 sepak, jadilah sepak. Akhirnya Alhamdulillah laku dong, laku banyak. Berapa tuh? Waktu itu ada sekitar 30-40. Banyak banget. Lo percaya nggak? Jadi sebelum itu emak gue tuh ngomong gini, nyokap gue kan pengajiannya aktif ya, aktif. Dan kalau di rumah ada kendaraan mobil kan bisa nyetir gue doang, ya kan? Karena gue nggak ada, dia nggak bisa nyetir. Kalau ngomong kan gue anterin, gitu kan. Terus nyokap gue ngomong gini, coba deh beli motor, gitu kan? Hah, buat apaan? Buat nganter mama ngaji. Lah kan Aing nggak bisa naik motor, siapa yang nganterin? Gue bilang gitu dong. Terus nyokap gue ngomong gini, coba deh beli motor, gitu kan? Hah, buat apaan? Buat nganter mama ngaji. Lah kan Aing nggak bisa naik motor, siapa yang nganterin? Gue bilang gitu dong. Terus
kan Simba bisa gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Oh ya udah deh, niatku tuh nggak pengen beli. Mohon maaf, jadi ibu beli motor buat mbaknya? Ya buat mbak gue serius. Simba bisa gitu kan. Gila, mama lu visioner kali buat mbak-mbaknya tuh ya. Terus kayak gitu, oh ya udah. Terus gue jualan kue dong, nggak ada niat apa-apa tuh jualan kue. Dan alhamdulillah gue bisa kebeli motor second saat itu. Serius, alhamdulillah. Jadi gue nggak nyangka duit itu gitu kan. Gue nggak nyangka. Gue lihat. Ih bisa nih cari-cari motor second gitu kan. Cari-cari motor second, blablabla, dapet lah si motor second sampai sekarang nih ada Vario 2008 ya, masih bagus tapi. Bagus lah. Masih bagus, bodinya bagus, pajak tahunannya masih lama gitu ya. Di tahun 2018 itu langsung gue beli tuh motor tuh. Gue kan nggak bisa naik motor ya. Iya. Terus gue pernah naik motor, waktu itu mantan pacar gue juga baru bisa naik motor. Jadi mohon maaf nih kalau lagi bawa dua-duanya, yang ini yang gas yang mana ya, yang rem yang mana ya gitu. Lah kagak tahu. Tapi ini kocak. Serius ini kocak banget deh ceritanya. Jadi mantan pacar gue itu, suami gue itu, dia kan bisa naik motor. Awalnya bukan pemotor. Tapi memang gue akuin dia tuh anaknya ketika dia mau mencoba sesuatu tuh langsung jadi. Langsung cepat gitu. Waktu itu dia nyoba motor temennya. Motornya langsung jadi tuh, udah bisa gitu kan, udah bisa terus langsung bikin SIM bla bla bla, terus dapet tuh SIM tuh cepet kan, terus akhirnya pas gue beli motor second itu, yang bawa dia dong, rumahnya di Tomang, gue kan bawa mobil ya, rumahnya di Tomang, gue ke Cibubur naik motor, lu bayangin nggak? Mohon maaf, Cibubur lewat tol dia. Terus dia bawa motornya ke Cibubur dari Tomang, gue naik mobil, ya kan enak di gue kan. Iya enak di lu enak tinggal masuk tol doang. Bener, terus dia begini, wah lu bener-bener lu yang ngerjain gue, kata dia gitu kan, mana SIM baru jadi. Jadilah tuh motor, akhirnya motor itu dipakai sama mbak gue untuk nganterin nyokap gue ngaji, nyokap gue, pokoknya untuk nyokap gue ke masjid gitu, karena kan deket rumah. Iya. Jadi biar nyokap gue sih maksudnya biar kalau gue lagi nggak di rumah nggak dianterin gitu, nggak ngerepotin. Jadi biar ini ya udah. Jadi sekarang motor itu adalah motor mbak gue gitu. Jadi benar-benar cuman mbak gue yang make, the real dia udah kemana. Dan gue sih belajar bisa sekarang, matic mah tinggal ngeng gitu doang kan. Ya kan kalau yang gigi baru tuh ya lu agak. Gue bisa sih alhamdulillah maju doang, tapi jangan bonceng. Jangan bonceng, baik. Baik, gue mau ikut dong. Apaan sih lu gak bisa bonceng? Udah sejalan. Tapi beneran, mungkin doa ibu ya, dan kita mau usaha ya. Jadi gitu, 2018 ya udah itu gue buat kue kering. Akhirnya karena 2018 itu, ada ini kan, 2018 itu ada Asian Games ya, di TVRI ya. Iya benar. Iya ada Asian Games ya. Terus sempat terhenti tuh kue-kuehan, segala macam sempat nggak aktif, setahun. Nggak aktif setahun dan baru mau gue mulai lagi di tahun 2020 ini gitu. Jadi mau gue aktifkan kembali dengan berinovasi karena suami gue bilang, coba deh kamu jangan terpaku sama ini terus, kamu coba yang lain-lain, karena kan sekarang mau nggak mau kan lebih seneng orang tuh lebih milih yang lo bisa apa, sini gue buatin gitu. Gue sih gitu sih, apa aja gue coba, emang dasarnya emang gue suka di dapur. Jadi apa aja Mbak yang lo jual Mbak? Jadi ada nastar, ada kue kering, ada kastengel, ada nastar, ada cinnamon roll yang baru gue rintis sekarang gitu ya, mini cinnamon roll. Kenapa gue buat mini? Karena ya biar lucu aja gitu kan, yang lain-lain bisa gede-gede. Tapi request kalau mau gede nggak apa-apa. Terus mangut lele. Yang kangen-kangen makanan khas Jogja. Terus apa ya? Oh nanti gue mau rilis apple tart. Nah, apple tart tuh belum gue rilis nih. Jadi kayak apple pie. Kalau apple pie mungkin bedanya nggak tahu ya. Gue di sini orang nyebutnya tart atau pie. Setahu gue kalau tart itu bentuknya yang gitu. Kalau pie itu yang pie yang bulat gitu kan. Gitu. Ya gue pengennya itu. Pokoknya kalian mau apa tulis aja di sini. Ntar gue buatin. Jadi teman-teman kalau yang lo mau apa ataupun komen apa yang pengen, Mbak gue pengen buatin ini dong. Lo bisa komen nanti di kolom feed-nya Ai atau feed-nya gue atau Instagram Ai. Nanti lama-lama batagor neng bintang juga gue buat. Cakep. Dan lu jangan lupa follow juga dong @ai_permata
SH. Terus juga Instagramnya kuroneko.18. 18. Ya, lu kalau mau tahu Ai akan update apa lagi tentang dunia permasakan, ya lu bisa cek di situ dah intinya. Kayak gue kadang-kadang kalau karena semua gue kerjain gitu ya, kadang-kadang gue pengen daftar ini loh jadi Go Clean. Kan udah ditutup, Bu. Udah ditutup ya? Oh, tutup ya? Udah ditutup. Go Massage Go Clean tutup ya? Iya, 27 ini. Oh, gue bikin yang baru apa? Go Ai. Cielah. Go Ai. Siapa tahu apa CEO-nya Gojek atau co-founder-nya Gojek tahu kan mau udah. Iya, mungkin mereka mungkin dia butuh wanita gagah perkakas kayak gue gitu kan ya. Perkakas. Enggak, perkakas. Karena kalau perkakas semua dikerjainin, semua dikerjain. Anyway, next pertanyaan. Kenapa? Jar, ini udah berapa menit, Jar? Lu gak capek ngomong sama gue? Gak, ada deh, kali lebih sejam mah. Anjir. Astagfirullahaladzim. Anyway nih, kita tahu bahwa seorang Ai tidak lepas dari kesukaannya atau kecintaannya terhadap dunia kucing gitu kan. Nah, tadi Ai juga sempat mention di awal hampir 40 lebih kucing yang ada di rumah lu dan lu juga sempat beberapa kali juga cerita tentang bahwa lu adalah salah satu rescuer yang untuk kucing gitu kan. Nah, kenapa lu mau untuk fokus membantu para kucing dan juga menjadi rescuers para kucing di kala mungkin gua nggak tahu juga ya, ada juga mayoritas yang nggak terlalu suka kucing ataupun memang ataupun misalkan terlalu ribet ngurus kucing gitu kan. Nah, tapi kenapa lu mau mengambil itu untuk membantu para kucing di Indonesia? Kayak macam apa gitu? Kalau gue gini, gue pada dasarnya adalah pencinta hewan. Hewan apapun, semua hewan gue suka. Kecuali satu, tikus, gue nggak suka. Itu musuh gue gitu, bener-bener nggak suka dan gue nggak bisa melihat, even itu kartun atau apapun gue nggak suka. Geli gitu, bener takut beneran gitu ya. Yang berbau-bau tikus tuh gue nggak suka. Tikus, hamster gitu gue nggak suka. Jadi kalau misalnya gue punya kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa menolong semua hewan, gue tolong semuanya, ya kan? Tapi karena memang dasarnya yang ada di sekeliling kita apa sih? Ya kucing, ya kan? Di sekeliling kita sehari-hari ya kucing. Dan hewan lucu menurut gue ya, kucing, anjing tuh hewan yang sekeliling kita kan. Terus dari kecil gue memang suka sama kucing, tapi nggak pernah dikasih leluasa untuk memelihara dalam jangka waktu panjang. Cuman melihara terus udah bandel dibuang ke pasar gitu kan, kayak gitu. Waktu almarhum bokap gue masih ada itu, dia suka sama hewan, tapi kalau misalnya udah mulai bandel dikit pasti dibuang sama dia ke pasar gitu. Taruh di tempat kayak restoran atau apa yang biar dia bisa makan gitu kan. Nah, di situ gue tuh kayak gimana gitu. Kalau ditanya gue di rumah punya hewan apa, dulu gue semua hewan punya, ada kelinci, ada iguana, ada macam-macam lah gitu. Apa bebek-bebekan Pak, ayam-ayaman sih warna-warni itu dulu. Oh, ayam ya. Yang warna-warni ya kan. Sampai bulu berwarna jadi kuning juga gue pernah gitu, sampai yang agak gede gitu juga pernah. Bener kan lucu tuh, warna-warna pink-pinknya hilang gitu ya. Iya, terus kayak gitu. Kenapa memilih kucing? Ya karena gue seorang muslim gitu. Kucing kan memang hewan kesayangan Nabi ya. Kesayangan Nabi ya. Dan menurut gue kucing tuh lucu aja gitu. Jadi gue suka heran sama orang-orang yang geli sama kucing, yang segitu marahnya atau segitu nggak suka sama kucing. Yang kayak gue tuh gue segitu emosionalnya kalau melihat hewan. Taruhlah kucing gitu sekitar gue, kalau misalnya ada orang tuh misalnya nendang atau misalnya hush-hushin kucing, misalnya kalau cuman hush gitu, gue nggak apa-apa. Tapi kalau hushnya ada yang gitu sampai kayak kesel banget gitu, gue kayak pengen nangis gitu, kayak ya ampun, lu kenapa sih gitu kan? Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga nggak paham gitu. Lu dengan bersikap biasa aja juga nggak apa-apa gitu loh. Dan gue sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang sampai segitu benci sama kucing. Ya wajar, memang semua orang nggak ada yang
nggak semua kita bisa minta mereka suka sama kucing tuh, nggak bisa. Pasti suka ada yang benci banget tuh ada. Tapi setidaknya sebenci-bencinya lo sama hewan, jangan begitu gitu loh. Ya kalaupun lo nggak suka, ya udah lo lebih baik menjauhin aja gitu. Gitu. Jangan sampai menyiksa atau apa gitu. Jangan sampai lo tendang, jangan sampai lo lempar, jangan sampai lo siram gitu. Maksudnya dia pasti mengerti kok, dia gitu paham loh. Kok. Ya, dia paham kok kalau misalkan kita nggak suka gitu kan. Iya, di agama manapun gue yakin pasti harus menyayangi semua makhluk hidup. Iya kan? Nggak boleh gitu menyiksa gitu. Nggak mau itu tanaman pun juga nggak boleh kan gitu loh. Bahkan kita nyiram tanaman aja harus kayak diajak ngomong, seneng-seneng gitu kan. Gitu lah. Karena juga pakai perasaan. Dia tahu gitu kan. Jika begitulah gitu. Jadi gue, almarhum bokap gue itu kan meninggal tahun 2009. Pada saat gue mulai meniti karir gitu kan. Nah dari situ tuh gue belum punya kucing tuh, tapi udah mulai tuh kayak ada kucing ke rumah dirawat terus hilang, awas hilang. Kucing pertama gue tuh tahun 2012. Itu pertama kali gue merescue, mematok diri gue untuk kayak, adalah gue mau rescue gitu. Kucing pertama gue ada namanya Pete. Namanya Pete, itu yang rescue bukan gue sebenarnya, tapi ponakan gue. Alasannya sih katanya ini kasihan nih kucingnya di jalanan, bla 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 bla, diambil pakai jemputan, naik jemputan pulang-pulang bawa kucing kecil. Ya udah akhirnya di situ gue rawat. Dari situ nggak tahu tuh, mulai tuh kayak naluri kali ya. Begitu terus tuh di jalan ada yang begini, dirawat di rumah, terus ada kucing yang nggak ada induknya, masuk kolong mobil gue nggak ada induknya, terus masih merah, terus gue rawat di rumah, gue kasih dot empeng gitu. Sampai sekarang itulah yang namanya item yang sampai sekarang manja banget sama gue itu si item itu. Jadi dia kalau ngelihat gue bawa dot sampai sekarang, dot-dotannya kucing kecil gitu, itu dia berasa itu punya dia. Nanti gue kasih deh videonya, lucu banget. Jadi dia sampai gitu. Jadi padahal umurnya udah 7 tahun 6 tahun kan sekarang ya. Tapi sampai nanti kayak gitu. Jadi emang naluri gue untuk memutuskan untuk merescue kucing karena gue nggak bisa melihat makhluk hidup, makhluk selucu itu terlantar. Awalnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama sekarang jadi 40-an. Yang gue rescue juga bukan kucing-kucing yang gitu-gitu aja, tapi ada kayak yang patah tulang misalnya, jadi pincang, gitu. Terus di tol, di pinggiran tol, di gerbang tol. Jadi sekarang namanya e-tol, karena gue nemu dia di gerbang tol. Karena iya, jadi pas lagi di gerbang tol Palmerah ya apa gitu. Jadi pas lagi gue mau maju, ada kucing kecil di depan mobil gue melintas gitu. Terus abis itu dipinggirin sama petugasnya. Karena kan gue tau lah kalau dipinggirin, pasti dia kan balik lagi dong. Pas gue abis ngetep tol gitu, gue pinggir, gue ambil, gue bilang Pak itu saya bawa aja gitu kan. Oh ya udah gitu, gue bawa sepanjang jalan di mobil tuh dia duduk di paha gitu loh sampai rumah. Dia duduk di paha nggak tenang gitu, bener-bener nggak yang wow gitu, nggak, itu di paha. Dia namanya e-tol, alhamdulillah sehat. Terus ada yang di parkiran Kompas juga ada, yang udah beneran gitu ada. Sekarang sih sehat-sehat sih alhamdulillah. Kayak ini Raki ini yang ada di belakang gue ini, dia itu direscue tahun lalu. Jadi dia tuh kalau nggak salah suami gue tuh bilang pas mau berangkat kantor lihat kucing jatuh dari mobil. Jatuh dari mobil. Cuman cerita doang, tadi aku ngeliat kucing jatuh dari mobil, pengen aku ambil tapi aku berangkat kantor gitu kan. Terus oh ya udah. Terus mungkin jodoh kali gue sama dia ya apa gimana. Terus gue tuh denger suara kucing kenceng banget sampai ke rumah. Terus gue lihat-lihat di mana. Terus dia tuh ada di belakang rumah tapi jauh lah di seberang sana. Tapi kedengeran sama gue. Terus pas suami gue pulang, maghrib gue bilang, coba deh cek di rumah sana. Kok kayaknya ada kucing kecil gitu kan. Terus dibawa pulang lah, ternyata dia. Ya emang ini yang tadi aku lihat. Berarti dia emang di sekitar situ gitu. Akhirnya dia rescue. Sampai sekarang alhamdulillah sehat, mungkin ada sakit sedikit gitu ya. Dia ada sakit sedikit karena kandung kemihnya apa sih, ada kristal, jadi kalau misalnya mau pipis tuh dia sakit. Jadi sekarang udah pengobatan 2 bulan, alhamdulillah udah pipis udah lancar. Jadi jangan lo kira kucing-kucing yang gue rescue itu kucing-kucing yang sehat semua, enggak men, mereka butuh biaya besar, beneran. Tapi
insya Allah karena emang niat kita membantu, ada baik, aja jalannya. Ada aja jalannya. Dan gue kenal ada dokter favorit gue. Jadi gue kenal dia itu dari tahun 2013. Namanya Dokter Anggi. Udah jadi keluarga gue sih kayak sampai sekarang gitu. Udah jadi, udah bukan temen lagi, udah jadi sahabat dan keluarga. Karena dia sangat mengerti kucing-kucing gue, bisa dibilang dokter pribadinya. Jadi gue tuh kalau apa-apa gue pasti juga konsul dia juga ngebantu gue. Yang oke lah dia dan kucing gue sugesti atau gimana paling cocok sama dia. Jadi gue pernah suatu hari kucing gue kritis, gue bawa ke dokter terdekat, nggak bisa menolak gitu kayak apa ya, nggak bisa lo mau kayak gimana, tapi begitu dipegang sama dia diam dan oke gitu dan ini sembuh gitu. Kalau gue sih kepercayaan ya. Jadi ada insting lah ya. Jadi hewan itu juga punya insting. Dia insting dan naluri sama juga siapa. Naluri untuk mau sama siapa. Dan 40 kucing itu juga ada yang rescue, ada yang adopt. Jadi gue tidak apa ya. Dan gue pro steril. Jadi gue tidak setuju dengan orang-orang yang mengawinkan kucingnya. Itu gue nggak suka. Bukan nggak suka, tidak pro ke sana. Jadi even gue punya kucing Maine Coon di rumah atau apa di rumah gitu ya, hasil adopsi juga, itu udah gue steril. Jadi tidak gue biarkan beranak pinak. Jadi 40 itu bukan hasil beranak pinak, tapi memang hasil adopsi dan hasil rescue gitu. 40 itu udah sebagian karena memang ada yang sakit, ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang udah banyak banget yang meninggal. Mungkin kalau semua hidup sekarang udah dari eyang-eyangnya banyak banget di rumah gitu kan. Udah silih berganti. Dan gue selalu open adopt. Buat orang-orang yang mau adopsi kucing gue boleh, tapi ada syaratnya, lo harus pro steril, lo harus vaksin, terus dan lo juga harus bener-bener komitmen sama apa yang lo mau ambil. Kalau lo, jadi gue tahu bedanya, orang yang suka kucing belum tentu sayang sama kucingnya. Jadi suka itu ya suka. Beda ya, suka dan bisa. Beda. Jadi suka tuh suka. Lo suka kucing nggak? Suka. Lo main sama kucing, tapi kalau kucing lo kenapa-kenapa, kucing lo misalnya sakit atau kucing lo hilang, ya lo biasa aja gitu loh. Jadi lo nggak ada rasa memberikan yang terbaik buat dia gitu. Jadi nggak ini. Jadi gue biarpun kucing gue ada 40, setiap kucing gue mati misalnya, meninggal gitu, gue selalu nangis. Nangisnya tuh bener nangis yang merasa bersalah, kalau gue belum bisa jagain lo dengan ini, atau misalnya gimana gitu. Rumah gue yang rumah nyokap gue tuh udah kayak kuburan kucing kali, udah banyak banget semua hewan, kuburan kelinci, kuburan apa aja, semua hewan-hewan ada di situ. Tapi ya gitu, berapa persen, 80%, apa bisa dibilang 90% semua kucing gue yang mau mati atau sakaratul maut itu ada di tangan gue loh, di pegangan gue. Jadi kayak matinya tuh nungguin gitu loh, gimana ya? Iya, paham. Nungguin. Nunggu majikannya gitu kan? Nungguin, jadi gue elus-elus, gue bacain surat gitu. Jadi kayak, terus nanti kalau setiap gue udah bilang gini, kalau memang mau pergi, nggak apa-apa. Gue bilang gitu, kalau mau pergi nggak apa-apa. Insya Allah ikhlas, sakitnya nggak gini-gini, udah habis itu udah lewat. Gitu. Ya, gue sih memperlakukan mereka tidak ada bedanya dengan sesama kita sih. Mungkin agak lebay, tapi emang begitu sih. Emang begitu. Kalau ngomongin dunia kucing nih pasti. Lo main ke rumah gue deh, beneran. Lo main ke rumah gue deh. Lo pasti akan kayak, enggak. Pasti orang kan berpikir gini, kalau punya kucing banyak pasti rumahnya bau, banyak bulu, ya kan pasti gitu. Pertama bau, pasti orang bilang, pasti bau banget ya. Enggak, itu berbeda sama prinsip gue. Prinsip gue adalah kalau lo punya hewan, lo harus komitmen, tetap semua bersih, ya kan? Semua bersih, lo nyaman, kucing lo nyaman, kita juga nyaman. Iya benar. Iya dong, iya kan? Ya nyaman. Terus makanan juga. Kalau gue sehat, dia juga harus sehat. Lo harus pilih makanan juga yang harus sehat buat mereka. Vaksin juga. Ya, vaksin juga. Pada bilang vaksin mahal. Iya, oke, gue akuin vaksin itu mahal. Ya kan, vaksin itu mahal. Vaksin setahun sekali. Sekalinya vaksin, gue harus vaksin 40 kucing, lo habis berapa gitu kan? Jadi, iya kan? Jadi gue tuh kadang-kadang biaya liburan gue kerja dan lain-lain, itu tuh untuk mereka, gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba mungkin di akhir tahun orang-orang pada, wah gue mau ke Bali, gue mau kemana. Enggak men, gue tuh nggak pernah gitu. Jadi gue tuh kalau akhir tahun, bulan Oktober, November itu adalah jadwal vaksin kucing-kucing gue. Itu bisa habis
8-10-an untuk vaksinnya mereka, ya 6-10-an itu untuk kucing-kucing untuk vaksin mereka. Ya brek gitu. Oke kan? Jadi harus keluarin uang segitu. Jadi gue tuh kadang-kadang kayak, nggak bisa liburan, nggak bisa apa gitu kan. Tapi dalam hati gue juga seneng gitu. Oh mereka sehat. Tapi habis vaksin mereka sehat. Gitu kan. Mereka sehat. Terus makanan juga gue sempat kasih makanan yang murah. Ya bukan, sorry tuh saya murah tuh dalam artian yang gimana ya? Yang ada di pasaran kali. Kan makanan kucing sama kayak kita lah ya, ada grade-nya, ada premium, ada grade-nya. Jadi kucing-kucing gue itu memang terbiasa dengan grade yang ingredients-nya bagus, proteinnya bagus gitu kan ya. Ya kita kan namanya ekonomi ada ups and down kan, lo nggak bisa stabil kan gitu. Ketika lo down, lo kan berputar gimana kucing lo bisa tetap makan, tapi uang lo cuma segini gitu kan. Ya pasti lo akan menurunkan level itu. Ketika lo menurunkan level itu, selama levelnya masih berapa tingkat di bawah, masih oke mereka. Tapi ketika lo downgrade banget, langsung lo sakit lah, apalah inilah gitu. Gue konsultasi lah dengan dokter gue. Dokter gue bilang, ya nggak bisa lo kayak gitu. Lo anggap aja lo kucing itu kayak kita gitu kan. Intinya pencernaan mereka tuh nggak kayak kita gitu loh. Ini pencernaan mereka tuh nggak kayak kita. Jadi mereka juga nggak bisa kayak gitu. Begitu mereka biasa dikasih proteinnya bagus, makanannya bagus, ya mereka kan jadi sakit. Jadi ketika lo dikasih makanan yang murah, bukan murah sih yang grade-nya bawah gitu ya, mereka mudah kayak flu, misalnya apalah, inilah, mencret lah, apa. Jadi sekarang tuh pintar-pintarnya gue adalah, gue tetap harus kasih makan, nggak usah yang super premium, tapi yang ingredient-nya bagus, secara protein dia bagus, secara magnesiumnya dia cukup, semuanya ini tidak terlalu tinggi dan tidak ini rendah gitu ya. Oke, gitu. Kalau mereka lagi sakit pusing loh, biayanya lo akan ya sekarang lo lagi ada kucing yang kena panle udah 1 mingguan di klinik belum gue ambil karena memang belum bisa diambil. Jadi kalau misalnya lagi pada sakit lo akan keluar budget gitu kan. Tapi gue kadang suka sedih sih, aduh gimana duitnya abis lagi nih gitu kan. Cuma setelah gue konsultasi ngobrol-ngobrol, bener juga sih dokter gue juga ngomong gini, udah ikhlasin aja gitu kan, ikhlasin aja biaya berapapun biayanya. Mungkin itu adalah memang uang yang harus lo keluarkan gitu kan, memang itu adalah sedekah yang harus lo keluarkan, mungkin yang selama ini lo belum keluarkan, jadi keluarin sekarang waktunya kan membantu gitu ya. Jadi dibuat positif gitu. Jadi jangan dibuat negatif yang aduh nggak punya duit nih, aduh kita gini nih gitu, enggak. Tapi mereka bilang udah anggap aja ini lah sedekah. Toh juga nanti kalau lo ikhlas, amalnya juga buat lo juga gitu kan, kayak gitu. Beneran, gue sempat pernah tahun-tahun berapa dulu tuh pernah down banget. Aduh gimana nih gue beli makanan kucing, gue nggak ada uang apa-apa gitu. Karena emang gue udah biasa menghidupi diri gue sendiri kali ya. Jadi gue bisa dibilang gue sangat mandiri untuk beberapa hal. Jadi gue nggak minta sama orang tua lagi atau gimana. Jadi gue berusaha untuk apa yang gue punya, apa yang gue mau, gue dengan uang gue sendiri gitu. Mau itu kucing, mau itu kendaraan atau apa, gue dengan biaya gue sendiri, usaha gue sendirilah gitu. Insya Allah gitu. Dan kalau sekarang kan ada suami, jadi berdua dong gitu. Karena barengan, alhamdulillah suami gue juga suka kucing. Dan percaya nggak percaya, kucing itu memang pembawa rezeki buat si pemiliknya. Ketika lo lagi down banget gitu, pernah suatu saat lo nggak down banget, lo cuma doa, lo sholat gitu, aduh gimana ya, gue nggak bisa demi makan kucing, gimana ya, aduh kurang nih gue karena keperluan gue masih banyak. Ada aja tiba-tiba jreng gitu, wah alhamdulillah ini emang rezeki anak-anak gitu, kayak gitu. Udah segitunya sedih gue. Ini kalau ngomongin kucing ini kita masih harus 2 jam lagi. Tapi gue ini kayak lo ambil dibagi ya partnya. Iya benar. Dibagi-bagi, lo continue, terus nanti muncul lagi besok continue gitu. Kalau bisa nanti obrolan tentang dunia kucing lagi kita bahas di benar. Gue pengen banget edukasi kucing ke semua orang. Benar. Yang penting lu jangan kapok untuk di next episode kita ngobrol tentang dunia kucing. Kalau tadi kan kita lebih bahas tentang personal seorang AI kan gitu kan. Nanti mungkin gue berharap lu sih berkenan masih untuk di episode berikutnya kita bahas tentang dunia kucing ataupun bagaimana memanage kucing, terus bagaimana how to protect kucing. Nah gitu-gitu ya, maksudnya kan ini pasti banyak dong, nggak hanya lu doang ataupun beberapa orang yang suka dengan kucing gitu kan. Nah ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu kan. Nah,
Dan gue yakin juga semua orang juga ini kok paling punya pendirian masing-masing. Mungkin ada juga yang nggak setuju sama gue kayak pro steril gitu, kayak itu bebas-bebas aja gitu. Anyway, terakhir dulu nih sebelum kita tutup di episode ini. Wah, ditutup loh. Karena nanti kalau kepanjangan kan ntar orang pendengar cerita juga Bu takutnya kan bosan. Iya, jadi kita kecuali gue jatilan abis ini debus. Kecuali gue debus. Iya, tapi kan biar orang penasaran, biar orang penasaran. Iya. Quotes terakhir atau kata singkat dari seorang Ai untuk teman-teman di garda terdepan yang sekarang masih berjuang untuk COVID-19 apa? Buat garda terdepan, buat teman-teman perawat gitu ya, buat perawat, buat juga para TNI, kepolisian, semuanya, teman-teman kita pokoknya di gugus tugas, semua orang-orang yang membantu kita untuk memberantas atau mengatasi pandemi COVID-19 ini, saya cuma mengucapkan pertama adalah terima kasih gitu ya, terima kasih sekali untuk teman-teman dokter, karena teman-teman saya juga banyak yang dokter yang juga terlibat di situ, perawat-perawat juga terima kasih atas bantuannya, terima kasih kalian sudah dengan sukarela, dengan sangat baik, dengan ikhlas membantu kita semua, saudara-saudara kita yang terkena gitu, dan juga yang belum terkena misalnya menjalankan tugasnya untuk melakukan rapid test atau swab test gitu, itu kan juga bisa terkena gitu kan ya. Itu saya cuma ucapkan terima kasih. Tetap semangat gitu ya, insya Allah gitu, maksudnya gini, kita semua punya potensi kena virus, ya kan, kita semua bahkan ya kan dokter perawat itu apalagi mereka punya potensi terkena sangat besar sekali, tapi balik lagi jaga keamanannya, jaga kesehatannya, jaga kebersihannya, jangan lupa berdoa gitu ya, jangan lupa berdoa untuk kita semua. Insya Allah kok kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, dengan benar, dengan protokol yang sudah kita jalankan dengan benar, insya Allah kita akan bisa melewati ini semua dan kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Amin. Gitu. Amin. Setuju. Kuat sih, yang penting tuh kuat. Kita harus kuat dulu. Setuju. Yang penting adalah protokol kesehatannya harus benar-benar dilaksanakan. Itu aja. Itu aja. Kalau buat gue itu protokol kesehatan apapun yang diaturkan pemerintah adalah itu harus dilakukan, termasuk kita, kalian dan semuanya harus dilakukan. Kalau pada akhirnya nanti kita terkena, misalnya gitu, itu adalah bukan takdir, gimana ya? Ya memang kita harus terkena ya. Jalani saja gitu. Ya, betul. Iya kan? Ya gimana ya? Maksudnya yang penting adalah kita menjaga diri kita dulu sekarang, nanti gimana? Gitu. Setuju. Wah! Karena anjlok bisnis dan lain-lain itu semua kita merasakan. Kesepian kita merasakan, sedih kita merasakan, semua merasakan. Ada perawat yang gugur dan dokter-dokter yang gugur, pihak-pihak saudara yang gugur, kita juga merasakan kesedihan dan seperti apa. Tapi balik lagi, ini adalah memang yang memang semua dari Tuhan kan, semua negara. Semua takdir ini sudah dari Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan yang untuk kita semua. Bagaimana kita manusia bisa berpikir, kita bisa melakukan yang terbaik. Kita sebagai manusia kita punya akal dan pikiran untuk digunakan dengan baik sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Setuju. Terakhir sih mungkin dari gue menambahkan Ai juga, ini pandemi tidak akan kelar kalau misalkan kita tidak berjuang bersama-sama, kita tidak bergotong royong untuk melakukannya bersama-sama. Siapapun, Ai, gue juga pasti bosan, pasti juga mengalami makan tabungan pasti. Tapi percayalah, ketika kita berjuang bersama-sama, kita juga bahu-membahu dengan cara kita masing-masing lawan COVID-19, pasti yakin sih badai ini pasti akan berlalu. Bener, amin. Dan gue mau ingetin lagi ya, buat teman-teman di luar sana yang masih nongkrong-nongkrong, please, gue tahu PSBB ini sudah mulai dibuka, udah mulai dilonggarkan, tapi bukan berarti kalian bisa melakukan segala sesuatunya seenaknya. Ini beneran, karena virus ini sangat begitu bahayanya. Kalau tidak segitu bahaya, tidak mungkin sekolah diliburin, tidak mungkin kantor diliburin, tidak mungkin segala macam. Jadi kalau bisa di rumah tuh di rumah. Dan kalau bisa, saya bukannya nyuruh mereka untuk nggak boleh makan di restoran ya, tapi kalau bisa gitu, lakukanlah semua di rumah. Bawalah makanannya ke rumah, dipanasin lagi di rumah, makan pakai semua alat-alat rumah. Jadi kita menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita tertular karena ulah kita sendiri gitu loh. Ya kan?
Jangan sampai kita tertular karena ulah kita sendiri. Ya. Jaga diri kalian selama kita masih bisa di rumah ketawa-ketawa, bisa kayak gini, YouTubean dengan keadaan sehat, alhamdulillah. Jangan sampai kita terlalu karena keteledoran kita, yang akhirnya kita di rumah sakit, tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nyesalnya minta ampun. Ya, setuju. Ya kan? Jadi, proteksi diri kalian. Anggaplah kalian itu semua adalah carrier, pembawa virus. Jangan merasa sehat. Kalau prinsip gue sampai sekarang adalah gue tidak merasa diri gue sehat. Ketemu siapapun gue merasa gue pembawa virus. Jadi gue tidak boleh wanti-wanti lah gitu loh. Jadi jangan merasa, gue sehat, gue udah rapid, gue gini. No, rapid itu bukan hasil coronavirus. Rapid itu cuma kayak lo sehat, imun lo bagus. Tapi bukan berarti besok lo tidak terkena. Gitu. Setuju. Gue kejem banget, gue sebel. Ditahan dulu Ibu, masih ada next episode-nya. Ditahan dulu, ada next episode-nya. Sebelumnya terima kasih banyak Ai untuk waktunya hari ini. Thank you Fajar. Teman-teman, maaf ya gue bawel. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekali lagi kalau lu pengen membahas apa di next episode bersama Ai tentang dunia perkucingan, lu bisa komen di bawah ataupun bisa juga komen DM di gua atau di Instagramnya Ai juga boleh. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, and comment channel Ruang Cerita Fajar, dan juga lu bisa dengerin juga di Spotify Ruang Cerita Fajar. Anyway, Ai terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Fajar. Amin, sukses ya. Kita tunggu episode berikutnya ya dari teman-teman netizen di bawah. Baiklah. Thank you. Dah. Assalamualaikum. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.